Jadi kita karena mengikuti prokes, dari sehingga kita batasi paling banyak itu 20 orang. Nah hari ini alhamdulillah ada 14 orang untuk peserta ujian. Mudah-mudahan nanti bisa mengerjakan soal dengan baik. Dan hari ini kebetulan saya kenalkan, ini di sebelah kiri saya ini ada ketua panitianya, Bapak Dr. Ahmad Turjani, SHMH MKes. Beliau adalah salah satu pemilik Universitas Cahaya Bangsa. Ini Muhammad Turjani. Yang sebelah kanan ini adalah Wakil Ketua Pak Hanif Wahidi, ini Wakil Ketua dari Kongres Advokat Indonesia wilayah Kalimantan Selatan. Ini Pak Ajat juga salah satu Ketua Bidang ya Pak ya. Ini. Sebanyak 16 orang peserta mengikuti ujian calon advokat angkatan ke-7 yang dilaksanakan oleh DPD Kongres Advokat Indonesia atau KAI Kalimantan Selatan di kantor sekretariat KAI Kalimantan Selatan, Jalan Jahri Saleh, Banjarmasin, Sabtu 27 November 2021. Ujian yang dibagi menjadi 2 sesi ini terdiri dari materi pilihan ganda dan esai. Di antaranya berkaitan dengan peradilan tata usaha negara, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum masalah perburuhan. Ini adalah suatu langkah yang bagus, kelanjutan dari UCA terdahulu, dan ini merupakan UCA angkatan ke-7, dan jumlahnya juga masih pembatasan, karena kita masih situasi pandemi COVID-19, artinya sekalipun keterbatasan jumlah peserta, tapi ini sudah masuk dalam kuota dari apa yang diinginkan oleh DPP gitu ya. Ini sebanyak 16 orang ini ya. Ya mudah-mudahan ini adalah berjalan dengan lancar. 16 orang. Oh, jadi dibagi waktu. Dibagi 2 karena ini supaya ada jarak pembatasan gitu ya. Jadi ini salah satu juga yang terkait dengan masalah ini. Yang berikutnya juga tujuan dari ini adalah dalam kaitan untuk lebih memperkuat, khususnya di KAI ini kita perlu penambahan orang-orang advokat yang profesional, yang punya integritas, yang mempunyai nilai-nilai dalam memperjuangkan hak dan keadilan masyarakat. Ya. Jadi ini sangat dibutuhkan sekali, karena dalam konteks ini kita tinggal menunggu nanti jumlah kuota secara keseluruhan angkatan-angkatan yang sampai hari ini, baru nanti kita laksanakan diklat di KPA-nya atau PKPA. Diklat profesi advokatnya gitu ya, profesi advokatnya. Nah setelah itu tinggal menunggu pelantikan organisasi saja lagi kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan hal-hal yang semacam ini bisa berjalan dengan lancar. Memang kalau dari segi materi ujian dari UCA ini itu ada multiple choice, ada esai. Ya jadi ada berkaitan dengan masalah peradilan tata usaha negara, hukum acara pidana, hukum perdata, terkait dengan hukum masalah perburuhan, hukum masalah tata usaha negara, hukum masalah arbitrase, dan juga masalah organisasi juga ya. Jadi semua ini komplit dalam soal-soal ini, menyangkut masalah itu. Termasuk juga di esainya bagaimana membuat surat kuasa, bagaimana untuk membuat surat gugatan, dan lain sebagainya. Dan ini salah satu juga dalam konteks soal-soal yang diujikan pada hari ini, intinya demikian gitu ya. Koordinator Wilayah atau Korwil Kalimantan DPP KAI Bujino Asalan menyampaikan, pihaknya mewakili pusat untuk mengawasi pelaksanaan ujian calon advokat. Ujian yang dilaksanakan kedua kalinya ini bertujuan menghasilkan advokat yang profesional, berintegritas, dan mempunyai nilai, memperjuangkan hak dan keadilan bagi masyarakat. Jadi memang saya mewakili DPP Pusat untuk mengawasi pelaksanaan ujian kompetensi calon advokat baru di Kongres Advokat Indonesia untuk wilayah Kalimantan Selatan.
Jadi ini adalah ujian yang kedua angkatan ke-7. Jadi memang kita pelaksanaan ujian ini sesuai dengan prokes, artinya kita tidak bisa menjaring terlalu banyak yang mengikuti ujian karena mungkin tadi karena pandemik, sehingga kita bagi berapa season. Ya, alhamdulillah season pertama kemarin kita ujian 2 bulan yang lalu, kurang lebih pesertanya adalah kurang lebih 17 orang kalau salah. Nah, ini adalah ujian season kedua, pesertanya kurang lebih 16 orang peserta. Dan nanti di bulan Desember akhir atau masuk bulan Januari kita akan melaksanakan ujian lagi, untuk sekali lagi mengadakan ujian lagi menjaring ini. Nah, setelah itu kita melaksanakan pendidikan atau dasar advokat. Saat ini menjamurnya berdirinya organisasi advokat khususnya di Indonesia, kalau tidak salah hampir sekian puluh organisasi, kalau nggak salah 30 atau 40 organisasi advokat. Tapi namun demikian memang organisasi advokat ini pelik, mulai dari dulunya terjadi perpecahan ini hal-hal yang tidak mungkin. Memang perpecahan advokat ini mudah-mudahan alhamdulillah hari ini Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Indra Sanul Lubis, yang didirikan Indra Sanul Lubis almarhum, kita masih tetap bertahan adanya. Kemarin kita sudah juga mengikuti, berikan masukan kepada DPP, kepada pemerintah berkaitan dengan rancangan undang-undang KUHP. Kita salah satunya diminta oleh pemerintah daerah yang wakil oleh pimpinan kita waktu itu adalah Presiden Kongres Advokat Indonesia. Harapan kita ke depan, mudah-mudahan organisasi advokat ini, karena kita anggap organisasi yang tertua juga, yang mudah-mudahan bisa berkembang lebih besar di Kalimantan Selatan. Dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, artinya bisa lagi masyarakat yang ada khusus Kalimantan Selatan bisa terbantu dengan persoalan-persoalan hukumnya yang terdepannya. Untuk Kalimantan Selatan anggotanya saat ini keseluruhan anggota KAI Indonesia ini mungkin sekitar 300-an. Jadi kalau 300 lebih lah. Jadi kalau yang aktif mungkin jadi pengadilan kemana-mana, mungkin bukan hanya ada yang hanya acara pengadilan, tapi ada juga mereka yang jadi legal perusahaan, mungkin tersebar di beberapa perusahaan mereka jadi legal opini dari perusahaan. Sehingga mudah-mudahan mereka yang hari ini mudah-mudahan menjadi berguna dan jadi advokat-advokat yang baik dan advokat yang handal di Kongres Advokat Indonesia. Nantinya tahapan yang akan dilalui para peserta adalah pendidikan khusus profesi advokat. Muhammad Zulkifli, RKTV melaporkan.